Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Indah Putri Setiani, 2. Rinda Ayu Imtijani, 3. Enik Noviani, dan yang keempat Yuliana. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Islam dan globalisasi bisnis. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Indah Putri Setiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Setiani, NIM 195221135 dari kelas AKS 3D. Di sini saya akan menyampaikan materi Islam dan globalisasi bisnis. Yang pertama, pengertian globalisasi. Tidak ada definisi yang baku atau standar mengenai globalisasi, tetapi secara sederhana, globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semakin banyak negara yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dunia. Proses globalisasi dari sisi ekonomi adalah suatu perubahan di dalam perekonomian dunia yang bersifat mendasar dan struktural dan akan berlangsung terus dalam laju yang semakin pesat, mengikuti kemajuan teknologi yang juga prosesnya semakin cepat. Perkembangan tersebut telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan juga mempertajam persaingan antar negara. Tidak hanya dalam perdagangan internasional, tetapi juga dalam kegiatan investasi, finansial, dan produksi. Dalam perkembangan Islam, globalisasi bukanlah hal yang baru, karena Rasulullah pernah mengalami hal tersebut dengan melakukan perdagangan ke luar negeri seperti Mesir, Syria, Irak, Yaman, Turki, dan Spanyol. Materi selanjutnya, pasar bebas atau bisnis internasional. Pasar bebas merupakan perkembangan dari pasar lokal dan nasional yang tidak melampaui batas-batas negara sebagai akibat adanya globalisasi. Pasar bebas memiliki keunggulan dalam perekonomian. Yang pertama, dapat menjamin efisiensi ekonomi dengan cara memuaskan atau kemampuan untuk menghasilkan suatu komoditas atau jasa yang terbanyak dan berkualitas tinggi dengan biaya yang rendah. Yang kedua, adanya jaminan keadilan melalui perlakuan yang fair bagi semua pelaku ekonomi. Yang ketiga, adanya aturan yang jelas dan fair memberi peluang bagi persaingan yang sehat. Yang keempat, menjamin pertumbuhan ekonomi dan peluang terwujudnya kebebasan manusia untuk berusaha. Dalam implementasinya, walaupun dalam pasar bebas terkesan adanya kebebasan antar pelaku bisnis dalam memasarkan komoditasnya, tetapi bukan berarti kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan tersebut dalam pengertian bahwa secara sadar dan tanpa paksaan pada pelaku bisnis mengoptimalkan usaha bisnisnya. Adanya kesadaran tersebut, maka pelaku bisnis harus selalu menepati setiap perjanjian bisnisnya dan tidak merugikan pihak lain. Karena pada hakikatnya perjanjian bisnis itu tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia, tetapi juga dengan Allah. Inilah makna kebebasan dan pertanggungjawaban dalam bisnis. Materi selanjutnya, globalisasi ekonomi dalam perspektif Islam. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang relevan dengan tema globalisasi. Di antaranya yang pertama, dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Yang kedua, dalam Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang ketiga, dalam Quran surat As-Saba surat ke-34 ayat 28 yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.
Yang keempat, dalam Quran surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat pertama, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan bagaimana memaknai dan menghadapi globalisasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan terciptanya manusia yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan utama yaitu saling mengenal. Kemudian Islam mengajarkan untuk mencari kebahagiaan di dunia yang menunjukkan peran manusia secara global dan jangan sampai merusak dunia tempat manusia hidup dan tinggal. Islam merupakan agama yang universal untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam. Selain adanya ayat-ayat Al-Quran tentang globalisasi, ada pun di antara hadis Nabi yang relevan dengan globalisasi, yang artinya tidak ada kelebihan bagi seorang Arab atas non-Arab, dan bagi orang non-Arab atas orang Arab, dan yang berkulit merah atas yang berkulit hitam, dan yang hitam atas yang merah, kecuali dengan ketakwaannya. Ayat tersebut mengandung arti bahwa globalisasi dalam Islam tidak mengenal diskriminasi, karena dalam Islam tidak ada kelebihan suatu suku bangsa atas suku bangsa lainnya, sehingga dalam interaksi secara global, khususnya dalam interaksi perdagangan internasional, Islam menganjurkan untuk tidak diskriminatif. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rinda Ayu Imtijani. Melanjutkan materi dari Mbak Indah Putri Setiani tentang konsep bisnis internasional. Bentuk paling tradisional dari bisnis internasional adalah investasi dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional mengacu kepada pertukaran produk dan jasa yang melintas batas negara. Perdagangan ini melibatkan produk dan jasa. Pertukaran dalam perdagangan internasional dalam bentuk ekspor dan impor. Investasi internasional mengacu pada aset dari suatu negara ke negara lainnya. Aset ini termasuk modal, teknologi, manajerial, dan infrastruktur pabrik. Terdapat dua jenis investasi lintas batas negara, yaitu yang pertama, investasi portofolio internasional. Investasi ini mengacu kepada kepemilikan pasif terhadap surat-surat berharga yang ada di luar negeri berupa saham dan obligasi, dengan tujuan memperoleh tingkat pengembalian yang diinginkan. Para pemilik modal ini tidak aktif dalam pengelolaan aset yang diinvestasikan. Para investor luar negeri ini cenderung merancang jangka waktu yang pendek dalam kepemilikan aset ini. Yang kedua, investasi langsung luar negeri. Investasi langsung luar negeri mengacu kepada strategi internasional, di mana perusahaan yang sudah mapan melakukan akuisisi terhadap aset-aset yang produktif yang ada di luar negeri. Investasi langsung luar negeri ini merupakan strategi masuk ke pasar luar negeri. Melalui investasi langsung luar negeri inilah, investor dapat memiliki seluruh atau sebagian kepemilikan perusahaan yang produktif. Perusahaan biasanya memiliki rencana jangka panjang untuk menginvestasikan modalnya di luar negeri. Materi berikutnya, implikasi pasar bebas bagi pebisnis muslim. Pasar bebas akan memberikan kesempatan kepada siapapun, termasuk pebisnis muslim, untuk menjalin kerjasama dengan relasi di luar negeri. Tetapi di sisi lain, dengan semakin tingginya ketergantungan antar negara, maka pebisnis muslim harus tetap mengutamakan kehalalan komoditas yang dibisniskan atau cara berbisnisnya. Untuk melaksanakan hal tersebut, maka sumber daya manusia muslim harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, sumber daya yang memadai, dan saling membantu di antara pebisnis muslim. Materi berikutnya, tahap-tahap dalam memasuki pasar bebas atau bisnis internasional. Yang pertama, ekspor insidental. Dalam tahap awal ini, ekspor umumnya akan terjadi pada saat adanya orang asing yang datang ke suatu negara, kemudian dia membeli barang-barang di negara tersebut, sehingga kemudian perusahaan di negara tersebut harus mengirim barang-barang tersebut ke luar negeri. Yang kedua, ekspor aktif. Ekspor aktif merupakan perkembangan ekspor insidental yang ditandai dengan semakin berkembangnya jumlah maupun komoditas ekspornya, sehingga perusahaan di dalam negeri mulai aktif melakukan manajemen atas transaksi tersebut. Yang ketiga, lisensi. Tahap selanjutnya adalah tahap penjualan lisensi atau merek yang dilakukan oleh perusahaan di negara pendatang kepada perusahaan di negara penerima. Dalam hal ini yang dijual hanya mereknya saja, sehingga perusahaan di negara penerima dapat leluasa melakukan manajemen terhadap pemasaran dan bahan maupun peralatan produksi.
Untuk memakai lisensi tersebut, perusahaan di negara penerima membayar fee kepada perusahaan asing tersebut. Yang keempat, franchising. Pada tahap franchising, perusahaan di suatu negara tidak hanya memberikan lisensi atau mereknya, tetapi juga peralatan, proses produksi, pengendalian mutu, pengawasan bahan dan barang, serta bentuk pelayanannya. Keunggulan dari franchising adalah manajemen sistem sudah teruji, memiliki nama yang sudah terkenal, posisi bisnis yang sudah mapan. Kelemahan dari franchising: biaya untuk melakukan franchising mahal, keputusan penerima franchising dibatasi oleh pemberi franchising. Yang kelima, pemasaran luar negeri. Bentuk ini memerlukan keterlibatan yang tinggi dari perusahaan pendatang untuk memasarkan sendiri produknya di luar negeri. Hal ini dengan bentuk bisnis sebelumnya, di mana pemasaran masih dilakukan oleh perusahaan penerima. Yang keenam, produksi dan pemasaran di luar negeri. Dalam bentuk ini, perusahaan pendatang mendirikan perusahaan di luar negeri dan melakukan produksinya, kemudian menjual hasil produksinya di negara itu maupun di negara lain. Perusahaan yang melakukan bisnis tersebut disebut multinational corporation atau MNC. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Eni Noviani. Melanjutkan materi dari Mbak Rinda, yaitu mengenai hambatan-hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, batasan perdagangan dan tarif bea masuk, seperti contoh pajak impor dan pajak ekspor. Yang kedua, perbedaan bahasa dan sosial serta budaya. Sebelum melakukan perdagangan internasional, ada kesepakatan yang harus disetujui kedua belah pihak. Bahasa bisa menjadi hambatan karena bisa menyebabkan kesalahpahaman. Sosial budaya sejatinya memegang peranan penting dalam bisnis internasional yang melintasi batas negara. Banyak perusahaan multinasional yang melakukan edukasi dan penyesuaian diri terhadap target marketing pasar agar dapat memasarkan produknya. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum atau peraturan. Meskipun mendukung perdagangan internasional, negara juga harus melindungi industri dalam negeri dengan membatasi jumlah produk asing di pasar domestik. Yang keempat, hambatan operasional atau pengangkutan. Proses ekspor atau impor biasanya melalui persyaratan yang cukup rumit. Hal ini menyebabkan waktu yang lebih lama. Pentingnya mempelajari bisnis internasional. Secara perinci, alasan-alasan yang melatar belakangi pentingnya memahami bisnis internasional sebagai berikut. Yang pertama, banyak organisasi besar telah melakukan operasi di tingkat internasional dan dipengaruhi oleh ekonomi global. Kita perlu meningkatkan pemahaman akan hal ini guna mengembangkan peluang karir dan melakukan interaksi yang efektif dengan manajer. Yang kedua, usaha kecil dan menengah atau UKM sudah lebih terlibat dalam bisnis internasional. UKM memiliki peluang yang cukup besar untuk menjalankan aktivitas bisnis internasional. Yang ketiga, mungkin kita bekerja untuk perusahaan yang kantor pusatnya di negara lain. Pada era globalisasi saat ini, operasi perusahaan berpeluang untuk menyebar di seluruh negara dan bahkan dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan pasar dunia. Implikasinya, setiap perusahaan pada hakikatnya harus siap bersaing secara internasional atau siap menjadi bagian dari aktivitas bisnis internasional tersebut. Yang keempat, mengenal teknik dan alat-alat bisnis terkini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang bisnis cenderung cukup pesat sehingga perubahan dapat terjadi setiap saat. Kita senantiasa perlu mengetahui perkembangan teknik dan alat-alat terkini tersebut. Yang kelima, mengenal budaya dalam interaksi bisnis. Interaksi bisnis pada dasarnya adalah interaksi antar manusia, sehingga aspek budaya, politik, dan sosial tidak akan terlepas dari masalah bisnis. Kekuatan-kekuatan yang mendasari bisnis internasional. Kekuatan yang mendasari bisnis internasional berorientasi pada manajemen oriented. Orientasi adalah asumsi atau keyakinan yang seringkali tidak disadari mengenai sifat dunia ini. Dalam hal ini, ada 3 orientasi yang menjadi pedoman dalam bisnis internasional, yaitu etnosentris, polisentris, geosentris, yang kemudian diperluas menjadi regionsentris. Yang pertama, etnosentris, yaitu suatu asumsi atau keyakinan negeri asal sendirilah yang lebih unggul.
Seseorang dengan orientasi ini melihat persamaan dalam pasar dan percaya bahwa produk dan kebiasaan yang sukses di negeri sendiri yang unggul. Karena itu harus dipakai di mana-mana. Dalam perusahaan etnosentris, operasi di luar negeri dianggap kurang penting dibandingkan domestik, terutama dilakukan untuk melempar kelebihan produksi domestik. Yang kedua, polisentris merupakan kebalikan dari etnosentris, yaitu keyakinan yang didasari bahwa setiap negara unik dan berbeda-beda. Cara untuk meraih sukses di setiap negara adalah harus menyesuaikan diri dengan perbedaan dan keunikan dari setiap negara. Dalam tahap polisentris, anak perusahaan didirikan di pasar luar negeri. Yang ketiga, pada geosentris dan regionsentris, perusahaan memandang wilayah region dan seluruh dunia sebagai suatu pasar dan mencoba mengembangkan strategi pemasaran terpadu secara region atau dunia. Inilah yang disebut pandangan dunia yang melihat persamaan dan perbedaan dalam pasar dan negara, serta mencoba menciptakan strategi global yang benar-benar responsif pada kebutuhan dan keinginan lokal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yuliana. Melanjutkan materi dari Mbak Eni Noviani, yaitu tentang hal-hal yang diperhatikan dalam memudahkan bisnis internasional dan tujuan serta manfaat bisnis internasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memudahkan bisnis internasional diantaranya: 1. Menganalisis pasar global dan menentukan segmentasi pasar, positioning dan targeting dari pasar global yang akan dimasuki. 2. Merancang strategi produk global, strategi harga global, strategi distribusi global, dan strategi promosi global. 3. Merancang pertumbuhan ekonomi lokal dengan berusaha menggunakan tenaga kerja lokal dan sumber bahan baku lokal. 4. Membagi kepemilikan dengan mencari mitra strategis lokal. 5. Melakukan lobbying untuk kepentingan eksistensi bisnis. 6. Menganalisis bentuk intervensi pemerintah dalam bisnis. 7. Menganalisis budaya lokal dan interpretasi serta pemahamannya, berusaha mengerti dan memahami budaya lokal. Tujuan dan manfaat bisnis internasional. Saat ini telah terjadi perubahan yang begitu cepat dalam dunia ekonomi. Tidak pernah ada sebuah negara yang hanya memprioritaskan ekonomi nasionalnya sendiri tanpa dipengaruhi oleh perdagangan dan investasi luar negeri. Adanya pengaruh globalisasi yang tidak pernah mengenal batas, timbulnya kekuatan yang mendorong ekonomi global diawali dengan adanya perkembangan dan fenomena bisnis besar ataupun kecil. Kekuatan ini menciptakan peluang setiap usaha untuk memperluas pasarnya, menekan biaya, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan usahanya seiring dengan pendapatan yang meningkat dalam pasar global. Dasar keberhasilan program pemasaran global adalah proses mengkonsentrasikan berbagai sumber daya dan sasaran dari sebuah organisasi pada kesempatan dan kebutuhan lingkungan. Sebagai contoh, para manajer yang secara rutin memutuskan bagaimana memperluas pasar yang terbaik ke pasar luar negeri. Pada akhirnya, manajer memutuskan dengan cara apa dan bagaimana menyesuaikan produk yang mereka tawarkan, kebijaksanaan pasar, keberadaan sumber daya manusia, serta strategi bisnis yang dapat menghubungkan dan menyatukan perbedaan budaya setiap negara, bahasa, praktik bisnis, dan peraturan pemerintah. Manajer juga bisa memutuskan perjanjian terbaik untuk mencari pesaing luar negeri yang lebih efisien untuk masuk ke dalam negerinya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.